액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kwashiorkor merupakan sindrom klinis yang disebabkan oleh asupan protein yang kurang dari yang dibutuhkan. Penyakit ini umumnya menyerang bayi dan anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun atau dalam masa disapih. WHO menetapkan kwashiorkor sebagai krisis kesehatan masyarakat sejak tahun 1950 karena penyakit ini kerap terjadi pada kasus kelaparan dan kemiskinan yang sangat parah di seluruh dunia. Apa sih yang menjadi penyebab penyakit kwashiorkor? Karya ilmiah Dr. Cicely Williams menyebutkan bahwa kwashiorkor sering dikaitkan pada pola makan dengan jagung sebagai makanan pokoknya. Pendapat ini didukung dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa anak-anak penderita edema biasa mengonsumsi makanan rendah protein. Protein merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh terutama pada bayi dan balita, karena protein yang berperan penting dalam tumbuh kembangnya. Dan pada tahun 1968 dikemukakan bahwa ada kemungkinan kwashiorkor disebabkan oleh disadaptasi organisme terhadap pola makan rendah protein. Kwashiorkor juga bisa disebabkan oleh infeksi, kelainan struktur bawaan, prematuritas, penyakit masa neonatus, dan urbanisasi. Gejala apa yang timbul bila anak mengalami kwashiorkor? 1. Pertumbuhan terhalang dan badan bengkak atau edema. 2. Tangan, kaki, serta wajah tampak sembab dan ototnya kendur. Yang ketiga, rambut menjadi keriting, hipopigmentasi, dan mudah rontok. Yang keempat, tidak terjadi penurunan berat badan, tetapi pertambahan tinggi terhambat. Kelima, perubahan psikis. Adapun gejala klinis kwashiorkor adalah penampilan anak seperti anak gemuk, tetapi pada bagian tubuh lain, terutama bokong, terlihat atrofi. Mental anak mengalami perubahan seperti banyak menangis, dan pada stadium yang lanjut, anak sangat apatis. Penderita kwashiorkor mengalami gangguan sistem gastrointestinal seperti menolak semua makanan, mengalami kelainan kulit yang khas, yaitu dimulai dari munculnya bintik-bintik merah bercampur bercak yang lama-kelamaan akan menghitam kemudian mengelupas. Dan penderita kwashiorkor juga menderita anemia. Pencegahan kwashiorkor. Pencegahannya dapat berupa diet adekuat dengan jumlah-jumlah yang tepat dari karbohidrat, lemak minimal 10% dari total energi, dan protein 12% dari total energi. Senantiasa mengamalkan konsumsi diet yang seimbang dengan cukup karbohidrat, cukup lemak, dan protein bisa mencegah terjadinya kwashiorkor. Untuk mendapatkan protein yang bernilai tinggi, kita bisa dapatkan dari protein hewani seperti susu, keju, daging, telur, dan ikan. Protein nabati bisa diperoleh dari kacang hijau dan kacang kedelai. Berikut merupakan cara pengobatan penyakit kwashiorkor. Yang pertama adalah memberikan makanan yang mengandung banyak protein bernilai biologi tinggi, tinggi energi, cukup cairan, vitamin, dan mineral. Yang kedua adalah makanan harus dihidangkan dalam bentuk mudah dicerna dan diserap. Yang ketiga, makanan diberikan secara bertahap karena toleransi terhadap makanan sangat rendah. Yang keempat, penanganan terhadap penyakit penyerta. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut berupa pemantauan kesehatan penderita dan penyuluhan gizi terhadap keluarga. Patogenesis kwashiorkor. Kwashiorkor ditandai dengan edema perifer pada seseorang yang menderita kelaparan. Edema terjadi akibat hilangnya keseimbangan cairan antara tekanan hidrostatik dan onkotik di dinding pembuluh darah kapiler. Konsentrasi albumin berkontribusi terhadap tekanan onkotik, memungkinkan tubuh mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah. Anak-anak dengan kwashiorkor ditemukan mempunyai kadar albumin yang sangat rendah dan sebagai akibatnya terjadi penurunan intravaskular. Selanjutnya, hormon antidiuretik meningkat sebagai respon terhadap hipovolemia, sehingga mengakibatkan edema. Renin plasma juga merespons secara agresif, menyebabkan retensi natrium, dan akhirnya akan terjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap edema. Berikut adalah gambaran penyakit kwashiorkor.